Oke. Nah, ini yang unik dari Abduh. Karena dia seorang rasionalis, maka bagi Abduh, orang beriman itu akal dulu. Rukun iman itu kan dari 6 itu kan yang pertama kan beriman pada Allah. Kalau sudah beriman pada Allah, baru dalam tanda petik pembantunya Allah namanya malaikat kita imani. Baru utusannya Rasul kita imani. Baru wahyunya kitab suci kita imani, dan seterusnya. Berarti sebelum beriman pada Allah, ya akal. Berarti untuk menemukan Allah pakai akal. Kok tidak pakai Quran, Pak? Luang Allahnya belum diimani kan nggak bisa langsung ujuk-ujuk Quran. Yang diimani pertama kan Allahnya. Berarti sumber iman pada Allah itu harus pakai akal. Kalau sudah akal menemukan Allah, baru terus percaya pada utusannya, percaya pada wahyunya, percaya pada ketetapannya. Kalau Allahnya sendiri belum diimani, ya tidak mungkin percaya pada yang di bawahnya. Maka kalau percaya pada Allah itu dasarnya kok Al-Quran atau wahyu, kebalik. Kalau bahasa logika namanya tasalsul. Atau pakai bahasa Inggris tautologi. Tautologi itu nanti bulat. Kenapa kamu percaya pada Allah? Karena Quran menyebut itu. Nah, Quran itu apa? Quran itu wahyu dari Allah. Ini kan bulat. Harusnya katanya Abdul, percaya pada Allah itu temukan Allah dengan akal budimu. Pasti ketemu. Karena satu-satunya yang bisa ditemukan akal tanpa perdebatan antara Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah adalah bahwa Allah itu ada. Keberadaannya Allah itu, tiga aliran yang tabrak, yang sering konflik itu sepakat bahwa akal bisa menyimpulkan bahwa Tuhan itu ada. Baru setelah itu percaya hal yang di bawahnya. Kalau enggak, jatuhnya tautologis, jatuhnya tasalsul. Tasalsul, tautologi itu kalau dalam filsafat kan mikir bulat, tidak jelas awal dan akhirnya. Ya contohnya mikir bulat itu sering saya contohkan ya, semua yang di ruangan ini pembohong. Terus saya ngomong begitu, terus loh Bapak kan juga di ruangan ini. Oh iya ya, berarti saya juga pembohong. Kalau saya pembohong berarti yang saya ucapkan bohong kan. Kalau saya ngomong semua yang di ruangan ini pembohong, berarti saya bohong, berarti semua yang di ruangan ini jujur. Cuma kalau saya artinya semua yang di ruangan ini jujur, loh saya kan juga masuk jujur berarti kan. Berarti kalau saya jujur, yang tak ucapkan tadi benar. Semua yang di ruangan ini pembohong, loh yang benar sing di terusan. Itu bulat namanya tautologi. Kapan-kapan ya belajar logika lagi. Dulu di awal-awal ngaji sesi-sesi pertama, kedua, ketiga kita ada materi pengantar logika. Jadi katanya Abduh, dalam hal iman kepada Allah, Islam bergantung hanya pada pembuktian rasional, bukan pada kejadian supernatural atau suara dari langit. Kaum muslim umumnya sepakat bahwa urutan iman pada Allah mendahului iman kepada Rasul. Karena itu tidak tepat kalau dikatakan dasar iman pada Allah mengacu pada risalah utusannya. Justru sebaliknya, seseorang mesti beriman dulu pada Allah sebelum beriman pada kenabian utusannya. Biar tidak kebolak-balik. Gunakan akalmu, temukan Allah. Kalau sudah ketemu Allah, baru oh Allah itu ngutus nabi, oh Allah itu menurunkan wahyu, Allah dibantu para malaikat, Allah menetapkan takdir dan seterusnya. Baru masuk akal. Tapi kalau percaya pada Allah karena Allah menurunkan wahyu, itu agak bingung. Dasarnya sesuatu yang belakangan itu tidak masuk akal. Tasalsul. Jadi beriman itu akal dulu. Nah, ini agak kontroversial zaman itu.
Zaman ini pun mungkin begitu bagi kelompok tertentu yang tidak terlalu suka dengan akal. Itu bisa kalian cek di Al-Islam wan Nasroniyah dari Abduh. Terus ini juga ajaran terkenal, banyak dikutip orang. Kesempurnaan Islam. Jadi Abduh menjelaskan Allah itu menurunkan agama bertahap sesuai kematangan manusia. Dan puncaknya yang paling sempurna itu Islam. Jadi perkembangan agama itu mirip perkembangan manusia. Dari kanak-kanak jadi dewasa. Fase kanak-kanaknya agama itu Yahudi. Apa? Yahudi itu banyak sekali perintah dan larangan. Kalau kalian minat, coba cek fikihnya ya. Nggak ada fikih ya kalau Yahudi. Ya. Hukum agamanya Yahudi itu macam-macam. Sholatnya aja ada kayak kalian, macam-macam. Hukum fikihnya kuat. Jadi basis agamanya itu perintah dan larangan. Kayak anak kecil. Anak kecil itu kan diperintah dan dilarang karena akalnya belum jalan. Jadi itu agama awal, versi awal. Terus ketika sudah remaja, dia tidak lagi butuh diperintah dilarang, sudah bisa membantah. Pendekatannya harus pendekatan kasih sayang untuk menyentuh hatinya. Itulah agama Kristen. Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau sudah ditampar kanan, kasih. Pokoknya biar kamu ditampari terus, tidak apa-apa, kasih sayang. Ini fase remaja. Remaja itu kan masih ABG. Ya mungkin sampai usia-usia kalian itu kan masih sensitif, suka baper. Nah, kalau agama itu Kristen. Kristen itu kan kasih sayang, main perasaan. Nah itu agama versi remaja. Itu Kristen. Puncaknya Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum itu. Jadi kalau Islam ini sudah dewasa. Kalau dewasa, ya ada perintah dan larangannya, ada kasih sayangnya. Cuma yang jelas satu cirinya orang dewasa itu silahkan berpikir sendiri. Itulah dasarnya kenapa Abdul menyebut Islam itu agama yang sangat rasional, sangat masuk akal, dan sangat mendorong penggunaan akal. Karena memang karakter kesempurnaannya Islam di situ letaknya. Kalau cuma perintah dan larangan fikih, mirip-mirip saja. Ya, Yahudi juga ada perintah dan larangan. Kalau urusan batin, kasih sayang, cinta, dan macam-macam, Kristen juga kuat di situ. Istimewanya Islam apa? Akalnya jalan. Jadi sempurnanya Islam kalau orang akal budinya jalan. Kalau akalnya jalan, ya ngerti dia kapan harus pakai perintah dan larangan, kapan harus kasih sayang yang dipakai. Bukan berarti dibuang, tapi sekarang dia ngerti timing, ngerti kapan dipakai. Dan itu cirinya Islam. Jadi Islam itu sifatnya rasional, agama yang sangat dewasa. Cirinya orang dewasa kan kalau bahasa fikih mumayyiz, akalnya jalan, bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Kalau agama sebelumnya mungkin masih kanak-kanak. Kalau Yahudi itu belum balik, masih perintah dan larangan. Itu kan versinya Abdul, bukan saya. Kalau Kristen itu kan agama ABG, masih suka baper. Nah, Islam sempurna, itu kan bahasa lainnya begitu. Jadi Islam ada semua, perintah larangannya ada, kemudian kasih sayangnya juga ada. Cuma ngerti kapan harus menggunakan perintah larangan, kapan harus mengedepankan kasih sayang. Kenapa bisa begitu? Karena ada akal, cirinya orang dewasa. Maka kalau umat Islam kehilangan kendali rasio, kendali akalnya,
yo status kesempurnaan agamanya jadi luntur, kehilangan karakternya yang paling kuat. Maka harus latihan menggunakan akal secara sehat. Makanya nanti Abduh memasukkan filsafat dalam kurikulum di Al-Azhar, biar orang bisa berpikir jernih. Jadi inilah analogi kesempurnaan Islam. Jadi jangan salah, Abduh itu meskipun dia mengkritik kehidupan beragama umat Islam zaman itu, dia juga punya komitmen agama yang kuat. Cuma dia bisa menjelaskannya enak. Maka umat Islam butuh strategi untuk kebangkitannya salafiyah. Cuma salafiyah dalam definisinya Abduh agak beda dengan salafiyah sebagai klaster aliran mazhab dalam ilmu kalam. Orang banyak miss ya, istilah salaf itu macam-macam definisinya. Ada salafiyah itu ya aliran. Tokohnya Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad bin Hambal, itu aliran kalam. Ada salaf itu yang dirujuk salafus soleh, para ulama generasi sahabat, tabi'in, tabi'in, itu biasanya disebut salafus soleh. Makanya kalau ada pondok pesantren salaf, itu jangan dituduh, wah ini pondok keras, ini mesti pondok Wahabi. Enggak, itu pondok pesantren salaf itu berarti pondok pesantren yang menghidupkan kembali ajaran Islam dari generasi ulama salaf. Biasanya salaf itu nanti lawannya kholaf. Kalau kholaf itu ada yang pasca tabi'in, ada yang pasca tabi'in disebut kholaf. Salaf dan kholaf. Tapi ada juga salafiyah itu aliran dalam kalam yang jargonnya kembali pada Quran dan Sunnah. Ya contohnya gagasannya Imam Ibnu Taimiyah, gagasannya Imam Ahmad bin Hambal dan para pengikutnya, termasuk yang populer sekali Wahabiyah. Wahabiyah itu ada aliran salafiyah yang mendapat aksentuasi politik. Apa aksentuasi itu? Mendapat tekanan di level politiknya. Kapan-kapan belajar. Cuma ya kalau kapan-kapan ngaji filsafat ini temanya macam-macam, jangan dianggap diajari ya. Nanti misalnya ada tema Wahabi terus wah diajari Wahabi. Kalau kayak gitu sejak lama kita rusak, karena dulu ada tema ateis segala, ada tema komunisme segala, berarti diajari jadi ateis, diajari jadi komunis. Yuk kita levelnya ilmu, biar luas wawasanmu, biar kamu tidak maki-maki orang tanpa tahu hakikatnya apa. Kamu kan sering maki orang dasar Wahabi. Untung orangnya tidak tanya Wahabi itu apa. Tanya kamu bingung sendiri nanti. Oke, bayangkan Salafi saja kan kita juga gitu. Abduh punya definisi sendiri, gaya Salafinya Abduh. Yang pertama jelas, akidahnya salafus soleh. Jadi untuk meneladani para salafus soleh, generasi sahabat, tabi'in, tapi yang diteladani apa? Semangat progresifnya. Mereka itu luar biasa menyelesaikan problematika umat zaman itu dengan dasar Al-Quran dan hadis dan sunnah. Itu kan semangat yang luar biasa. Hari ini kita tidak begitu. Kita hanya ikut saja kata mereka, ikut saja pendapat mereka. Salahnya di situ. Itu yang nanti dikenal sebagai taklid. Taklid itu bukan salah para ulama salafus soleh yang kita taklidi, tapi salah kita yang tidak aktif, tidak produktif, tidak kreatif. Kita bisanya cuma manut. Padunya kita males, tapi terus
Kayaknya pintu ijtihad ditutup, itu kan kasarannya ngono. Jadi ndak, kita akidah salafus soleh ya diambil semangat progresifnya. Setelah itu dengan semangat ini kita berprinsip anti taklid. Jadi jangan hanya bisanya ikut-ikutan. Setiap orang punya tanggung jawab untuk beragama, dan beragama secara bertanggung jawab. Itu antara lain jangan taklid. Terus rasional, katanya Abduh, beragama kuncinya di rasional. Bentuknya apa? Ijtihad. Itulah salafiyah. Jadi jauh dengan pendapat aliran salafi yang versi Ibnu Taimiyah dan kawan-kawan tadi, meskipun ada beberapa yang sama. Terus menjauh dari taklid, ciri-cirinya taklid apa? Ciri-cirinya taklid itu mengagung-agungkan para leluhur dan guru secara berlebihan. Menghormati guru iya, menghargai orang-orang terdahulu iya, tapi jangan diagung-agungkan berlebihan. Mereka orang baik pasti, para alim, para ulama di masa lalu. Cuma mereka mengatasi zaman mereka sendiri dengan gagasan mereka sendiri. Kita yang tidak begitu. Kita hanya mandek di pikiran dan gagasan mereka. Itu namanya taklid. Mendewa-dewakan pemuka-pemuka agama masa silam. Kita anggap sudah final, sudah sempurna. Itu namanya taklid. Loh Pak, kalau memang rasional, masuk akal, dalilnya kuat, kita punya pendapat sama kan tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kita tidak tahu apa-apa. Apakah yang diomong benar atau salah kita juga tidak paham. Sing penting karena ustadz itu, ulama itu, kiai itu idolaku, maka semua gagasannya harus tak anggap benar. Keliru sekalipun harus tak belani. Itu sudah taklid. Apalagi kan sekarang banyak tahu kalau sudah mengidolakan tokoh siapa, kiai siapa, ustadz siapa, terus jadi tidak kritis. Kita posisikan mereka sebagai bukan lagi manusia. Kalau manusia biasa kan bisa salah. Kalau salah ya kita ingatkan. Tapi kalau sudah mengidolakan, kita biasanya sudah ora iso salah. 100% dia harus benar. Kalau ada yang coba-coba mengkritik, habis. Mesti itu grup sana yang sukanya mengkritik. Ngono wis. Kita mikirnya begitu. Nah, itu berarti apa? Penyakit yang paling berbahaya yang dulu diidentifikasi oleh Abduh namanya taklid. Ciri taklid yang ketiga adalah kamu tidak mau berpikir sendiri. Takut dibenci orang, takut dikritik orang kalau menggunakan pikiran kita sendiri. Sebenarnya menurut saya yang kayak gitu tidak cocok Pak. Cuma kalau saya ngomong, saya nulis, habis saya dikritik. Nanti saya dikucilkan. Nanti saya nggak dianggap kelompoknya. Nanti saya, ya sudah. Berarti kamu sedang kena penyakit taklid. Kita kan sering begitu. Sebenarnya tidak setuju, sebenarnya tidak cocok, tapi tidak berani ngomong. Apalagi kalau hubungannya sama orang tua-tua kita sendiri, ya habis kita. Janganlah takut. Nah, ketakutan itu, kultus itu, pengagung-agungan itu cirinya taklid. Jadi tidak kritis. Kita tidak mandiri berpikirnya, hanya ikut. Nah, itu ciri-cirinya taklid. Bukan berarti tidak boleh menyetujui pendapatnya ulama, cocok dengan gagasan ulama tertentu, tidak masalah. Yang tidak boleh itu meyakini kebenarannya mutlak, mendewa-dewakan. Dan kita tidak berani berbeda. Hari ini konflik kita sebagian besar karena kita beda ulama, beda ustadz yang kita takliti. Ada yang idolanya Ustadz A, ada yang idolanya Ustadz B. Itu pun sumbernya hanya YouTube.
Tanpa pernah ketemu orangnya, salaman ya orang ngerti, mau cuma dengerin di YouTube terus kamu ngeblok Ustadz A, Ustadz B, ikut-ikutan tawuran kalau dia dikritik orang, ikut-ikutan. Itu situasi kita hari ini. Itu pun kalau dituduh taklid nggak mau kita marah-marah. Ya kalian yang taklid itu. Padahal kamu ya taklid. Ya. Bahkan Nabi pun bilang la tusayyiduni, jangan kamu sayyidkan aku. Itu maksudnya ya fair aja lah. Meskipun Nabi ya kadang-kadang keliru. Kan begitu. Minggu lalu ada cerita ketika Nabi ngomong tentang salak itu kan. Ternyata dawuhnya Nabi keliru. Para sahabat, lu kok salah Nabi? Iyalah, berarti saya memang bukan bidangku. Antum a'lamu bi umurid dunyakum. Di level ini la tusayyiduni, tapi di level yang Allah selalu dikontrol, yang Nabi selalu dikontrol oleh Allah, ya pasti benar. Khususnya urusan agama. Oke, itu ciri-ciri taklid. Jangan taklid. Bahkan ikut Nabi pun harus tahu dasarnya kan. Namanya hadis atau sunnah. Terus gagasannya Abduh tentang perbuatan manusia. Jelas, karena Abduh mendukung akal, berarti manusia itu oleh Allah diberi kebebasan. Dari mana kebebasan itu? Buktinya gampang. Manusia dikasih akal, dikasih kehendak, dan dikasih daya. Ketika dia sudah berkehendak, dari mana munculnya kehendak? Dari pakai akalnya. Kalau sudah kehendak muncul, dayanya kita punya. Dan itu semua dikasih oleh Allah. Berarti kita bebas. Binatang, makhluk di luar manusia tidak ada yang punya daya dan kemauan. Ayam itu tidak pernah punya inisiatif. Mbok kita sekali-sekali demo mogok, tidak usah bertelur. Kok enak manusia membantai kita tiap hari, nah, misalnya. Dia tidak punya inisiatif begitu. Binatang korban itu sudah ngerti mau disembelih, dia tidak punya inisiatif apalah. Mogok-mogok makan apa-apa. Enggak, dia enggak. Manusia yang punya gagasan itu, binatang enggak. Coba kalau sapi itu mau disembelih, ngerti mau disembelih, kita mogok makan aja. Ayo kita, itu. Tapi dia enggak. Ada temannya disembelih, dia masih enak saja makan. Santai saja. Dia enggak mikir bahwa sebentar lagi giliranmu. Mikirnya enggak, kenapa dia enggak punya daya rasional, enggak punya inisiatif, dan tidak punya daya untuk mewujudkan inisiatifnya. Satu-satunya makhluk yang dikasih ini hanya manusia. Itu yang membedakan manusia dengan semua makhluk yang lain. Jadi perbuatan manusia itu bebas. Buktinya ada akal, ada kemauan, ada daya. Dan jangan salah, wahyu Allah, Al-Quran itu berbicara pada akal. Kalau akalnya tidak jalan, ya kita tidak bisa memahami Al-Quran. Jadi orang yang memperdebatkan mana lebih penting, akal atau Al-Quran, itu sebenarnya harus dijelaskan bahwa Al-Quran itu kalau tidak ada akal tidak bisa dibunyikan. Dua-duanya penting. Dan akal kalau tidak ada Al-Quran, ya dia tidak punya orientasi, tidak punya arah, tidak punya patokan, tidak punya pedoman. Jadi dua-duanya harus ada. Bahkan tidak ada yang harus dipending, didahulukan, ya tidak. Ya akalnya jalan, ya Al-Quran. Ya Al-Quran, ya akal. Dua-duanya kita butuhkan. Karena Al-Quran, khitabnya adalah akal, manusia yang berakal. Makanya Al-Quran sering nyindirkan afala ta'kilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun. Apa kamu tidak berpikir, apa kamu tidak memperhatikan, apa kamu tidak berakal. Itu kan Quran bolak-balik nyindir kita begitu. Cuma kita yang disindiri, yang sering tidak paham. Apa kamu tidak mikir? Mikir. Cuma ya kita jarang mikir. Yang pakai dalil ini kan paling cak lontong. Bolak-balik dia nyuruh kita mikir.
Cuma kita jarang mikir, sukanya taklid, ikut-ikutan. Oke, jadi itu meskipun nanti kebebasan manusia itu dikerangkai oleh takdirnya Allah. Cuma takdirnya Allah itu yang kita sebut qada dan qadar itu perspektifnya pengetahuan, bukan keputusan. Misalnya setelah ini kalian mau nongkrong di kafe apa nongkrong di angkringan, itu keputusanmu sendiri, kamu milih. Tapi Allah jauh sebelumnya sudah tahu mana yang mau kamu putuskan. Itu loh. Bukan Allah yang memutuskan kamu, tapi Allah sudah tahu sebelumnya. Jadi takdirnya Allah itu levelnya pengetahuannya Allah tentang semua apa yang akan terjadi, bukan penentunya. Jadi Allah hanya tahu saja, kamu sendiri yang milih sebenarnya. Itu penjelasannya Abdu. Jadi arti qada dan qadar bukan Allah maksa kamu melakukan sesuatu, itu pilihanmu sendiri. Cuma Allah tahu nanti kamu milih itu. Jadi levelnya pengetahuannya Allah. Cuma pengetahuannya Allah kan beda sama pengetahuan kita. Kalau pengetahuannya Allah itu sifatnya pasti. Jadi karena Allah yang tahu segala hal sampai sedalam-dalamnya, segala variabel, segala faktor. Jadi Allah tahu dengan kondisimu semacam itu dan seterusnya, maka pasti itu yang kamu pilih. Jadi kita tetap bebas, cuma Allah mengerangkainya dengan pengetahuannya. Ada yang bilang Abduh ini pemikirannya tentang qada-qadar mirip pikir gagasannya Imam Asy'ari, yang nanti diterjemah dalam bahasa Inggris itu kan man propose, God dispose. Manusia yang merencana, Tuhan yang menentukan. Dengan Asy'ariyah, teorinya namanya kasab. Silakan dicek rekamannya dulu. Seolah-olah manusia itu bebas, tapi sebenarnya tidak. Penentunya Allah. Itu Imam Asy'ari. Kalau versinya Abduh, kita itu sepertinya pilihan kita, tapi Allah sudah tahu sebelumnya. Nah itu kalau dari sisi ilmu kalam itu ya tahu sebelumnya, itu berarti sudah jelas, sudah tertulis yang akan terjadi apa. Berarti sudah ditentukan sebelumnya. Cuma kalimatnya Allah tahu sebelumnya, berarti ya ditentukan sebelumnya. Ini kan bulat tapi ya akhirnya ke situ kayak Asy'ari. Jadi kalau Imam Asy'ari kan manusia yang merencana, kita bebas merencana. Ya tapi kan Tuhan yang menentukan. Sama saja, akhirnya penentunya Tuhan. Makanya ada yang mengkritik ke Imam Asy'ari itu berbelit-belit bulat, ya akhirnya Jabariyah. Ada yang mengkritik begitu. Ya nanti tugasmu mahasiswa yang mengkaji itu tentang qada dan qadarnya manusia. Ini yang terkenal dari Abduh adalah gagasan politiknya. Nanti murid-muridnya banyak yang melanjutkan gagasan gurunya. Katanya Abduh, organisasi politik itu bukan persoalan yang ditetapkan secara definitif oleh ajaran Islam. Kalau Islam hanya mengarahkan, tidak menjelaskan definitif kita harus membentuk negara apa, monarki, teokrasi, apa, dinasti apa, ya monggo lah. Itu kan kesepakatan bersama sosial, asal tidak nabrak prinsip-prinsip tertentu. Syaratnya apa? Syaratnya kebebasan dan kesadaran politik. Untuk umat bisa sadar akan kebebasan politiknya, butuh pendidikan. Jadi ujungnya nanti ya memang dunia pendidikan ini penting. Jadi
harus ada kebebasan dan kesadaran politik. Untuk melahirkan kesadaran politik kita butuh pendidikan. Kalau orang sudah terdidik, silahkan berunding mau membentuk negara semacam apa, asal di situ prinsip-prinsip Islam bisa masuk. Itu politiknya Abduh. Jadi tidak dipatok harus model kayak dinasti apa enggak. Wong dalam sejarah Islam juga macam-macam cara mengorganisasikan politiknya. Nah, jadi kenapa begitu katanya Abduh? Pemerintahan itu dalam Islam itu sifatnya bukan keagamaan tapi duniawi. Urusan tata sosial. Menurut Abduh, silahkan dibentuk organisasi sosial politiknya, cuma jangan lupa prinsip-prinsip Islam seperti tadi. Paling tidak ada 3 prinsip besar. Yang pertama hurriyah, yang ketiga syura, dan yang kedua syura, dan yang ketiga konun. Itu landasan sistem politiknya. Hurriyah itu kebebasan, kayak tadi ya, dan kesadaran. Kalau sudah orang-orangnya bebas dan sadar karena pendidikannya sudah tinggi, harus ada lembaga konsultatif namanya syura untuk merumuskan tata kehidupan sosial yang baik, dan kendalinya adalah konun atau undang-undang. Jadi nanti pemerintah itu tugasnya apa? Menjalankan undang-undang. Siapa yang bikin undang-undang? Syura, majelis perwakilan kalau di Indonesia, majelis permusyawaratan. Tugasnya musyawarah. Kalau DPR itu kan majelis perwakilan, tugasnya mewakili. Kalau ingin rakyat kaya, sudah diwakili oleh DPR. Kalau ingin rakyat sukses, sudah diwakili oleh DPR. Makanya namanya majelis perwakilan. Sudah cukup diwakili mereka. Oke, makanya kalian tidak usah korupsi, sudah diwakili. Itu syura. Dan nanti tugasnya bikin undang-undang, namanya konun. Konun inilah nanti yang landasan sistem politik kita. Hurriyah, syura, dan konun. Terus katanya Abduh, dasarnya adalah demokrasi. Musyawarah itu kan demokrasi. Tidak diputuskan sendiri-sendiri secara otoriter, tapi dirumuskan bersama. Itu kalau bahasa ilmu politik hari ini namanya demokrasi. Dan dalam Islam itu demokrasi kan sudah dikenal lama, apalagi ada istilah ijma. Ijma itu kan bahasa politiknya mufakat. Musyawarah untuk mufakat itu syura untuk melahirkan ijma. Dan itu sudah dikenal lama dalam dunia Islam. Jadi Abduh lebih bermain di substansinya ajaran Islam yang mewarnai sistem politik, bukan formalitasnya. Kalau formalitasnya negara mau dibikin seperti apa silahkan. Mau kayak Indonesia ini monggo, mau kayak Iran monggo, mau kayak Arab Saudi monggo. Yang penting prinsip-prinsip substansial Islam, syura, konun, hurriyah tadi masuk. Jadi itu visi politiknya Abduh. Disinilah tanggung jawab kekhalifahan kita. Termasuk harus kreatif, mandiri dalam bentuk ijtihad. Oke, selanjutnya geser ke isu sains barat. Katanya Abduh, diakui atau tidak, barat itu maju dalam bidang sains, teknologi, peradaban.
Maka kita harus belajar dari Barat. Tapi jangan lupa Barat juga ada kelemahan-kelemahannya. Kita pelajari kelemahan-kelemahan itu dan kita atasi sehingga jadi kekuatan kita. Jadi kita harus selektif dan kritis. Kita pilih yang relevan, kita sesuaikan dengan situasi kita. Itu cara menyikapi Barat. Jangan anti 100%, juga jangan pro 100%. Itu namanya selektif dan kritis. Jadi tidak mengambil begitu saja, tapi pilihlah yang cocok, yang selektif. Kalau tidak cocok ya jangan. Kuncinya peradaban kita hari ini itu ada di kata-kata selektif. Kalau tidak ya kita tetap akan kalah. Kalau sudah selektif, kayak HP ini bisa positif, bisa negatif. Kontennya bisa sangat bermanfaat, juga sangat merusak. Tinggal kita selektif atau tidak. Pengetahuan ilmu juga begitu. Teknologi juga begitu. Jadi tinggal kita, mana yang kita cocok dan mana yang tidak. Yang sesuai dengan visi, misi, religius, spiritual kita dan mana yang tidak. Itu cara menyikapi. Bukan dibuang semua. Kalau dibuang semua kita eman-eman. Nanti kita setback peradabannya. Atau diambil semua. Kalau diambil semua, kalau sana sudah rusak, kita nanti ikut rusak. Jadi selektif dan kritis. Ini kalau diucapkan simple, cuma prakteknya butuh banyak teori pendamping. Untuk kritis saja kamu butuh beberapa teori pendamping menghadapi Barat. Ya, salah satu contohnya Saidya Sakranya Hussein Nasr beberapa waktu yang lalu. Itu untuk mengkritisi. Jadi dia tidak selalu jagoan, tidak selalu bagus, tapi juga tidak jelek. Buktinya maju sekarang. Nah, itu cara menyikapi Barat modern.